Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Saya sudah lupa saat saya membuka panti rehabilitasi narkoba. Tahun berapa itu ya? 9. Udah lupa saya di Cipanas. Saya buka panti rehabilitasi narkoba. Dulu saya pengajar di panti, lalu suatu ketika saya buka sendiri. Lalu suatu ketika saya tanya dan saya konseling, ayo berhentilah. Dia bilang pelan-pelan. Gak bisa pelan-pelan. Ibarat kita sedang dikejar api. Bapak Ibu, kalau saya di sini, api di sana, lalu orang berteriak, Pak Pendeta lari. Saya coba lari. Saya pelan-pelan. Apa yang terjadi? Saya akan terbakar. Kalau saya bilang, saya akan coba berlari, sementara api tidak berkata seperti itu. Dia tetap maju, membakar yang depannya. Akhirnya api itu membakar masa depan anak-anak itu. Membakar rumah tangganya, membakar keluarga besarnya, berantakan. Oleh karena apa? Dia tidak cepat berlari, meninggalkan tabiat perbuatan yang tidak baik. Sehingga terbakar dia habis. Suatu ketika beberapa bulan yang lalu saya telepon, gimana kabarmu nak? Puji Tuhan saya sudah berubah. Bagaimana kabar Sia? Dari panggil Tuhan gak berubah. Jadi ada yang terbakar, ada yang cepat berlari. Jadi gak bisa kita berkata begini, saya akan coba meninggalkan hal yang tidak baik itu dengan pelan-pelan. Gak bisa. Kalau kita ingin selamat, tidak terbakar, tidak hancur berantakan, ya ambil sikap. Kira-kira begitu. Amin. Itu pengalaman waktu saya buka panti rehabilitasi narkoba di Puncak Cipanas. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai ayat 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita baca dengan di ayat 1 atau pasal 2 ayat pertamanya itu tentang Pentakosta. Saudaraku, waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dari kolong langit. Mereka berkumpul di situ pada saat itu. Lalu pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan berdoa. Dan orang Yahudi yang di sekitar itu menonton.
Dan mereka tercengang sebab murid-murid Tuhan Yesus termasuk Petrus dan yang lainnya sedang dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan atau bahasa roh. Lalu orang-orang Yahudi berkata, mana mungkin mereka mengerti bahasa kita. Mereka kan orang Galilea. Ada yang takjub, luar biasa kuasa Tuhan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi ada segelintir orang berkata, mungkin mereka sedang mabuk anggur. Lalu Petrus berkata, mana mungkin kami mabuk sementara ini baru jam 9 pagi. Terkecuali dulu di kampung belakang jam 6 sudah ada yang mabuk. Dulu di situ. Lalu Petrus berkata, mana mungkin kami mabuk. Ini kan baru jam 9 pagi. Lalu Petrus mengajar, menyampaikan kebenaran firman itu kepada orang-orang yang takjub, orang-orang yang heran itu atau orang-orang yang mengejek. Dengan kata lain, Petrus menyampaikan kebenaran firman juga kepada umat pada saat itu. Saudaraku, apa yang terjadi? Hati mereka tertuju kepada yang disampaikan Petrus, telinga mereka terbuka dengan baik. Dan Tuhan bekerja. Lalu Petrus berkata, lalu mereka berkata kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Perhatikan apa yang kami lakukan, berarti firman sedang bekerja di hati dan pikiran orang Yahudi itu yang ada pada saat itu. Kenapa bekerja? Hati mereka tertuju kepada firman, telinga mereka terbuka, Allah bekerja. Sehingga dia berkata, apa yang harus kami lakukan untuk bertobat, untuk menerima keselamatan itu? Petrus berkata, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Saudara kamu kasih Tuhan, ketika orang banyak itu yang meresponi firman yang disampaikan Petrus, lalu mereka memberi diri mereka dibaptis. Saudara dalam kasih Tuhan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Pada akhirnya mereka berkata bahwa Allah lah yang bekerja di dalam diri rasul-rasul itu. Saudara dalam kasih Tuhan, dan luar biasa. Mereka memberi diri mereka dibaptis. Sehingga kalau di ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Berarti tadinya mereka tidak merespon, tidak terbuka, dikatakan jahat menurut apa yang disampaikan Petrus. Saudara dalam kasih Tuhan, ada beberapa berkat yang harus kita dengar hari ini. Bahwa mengasihi gereja, menghidupi persekutuan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Mengasihi gereja, menghidupi persekutuan kita kepada Tuhan. Gereja itu adalah kita. Sehingga kita sebagai anak Tuhan harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, juga dengan kepada sesama. Anak-anak Tuhan dalam gereja seperti ini. Kadang orang berkata, saya percaya kepada Tuhan, tapi tidak perlu ke gereja. Ada juga yang datang ke gereja sebagai rutinitas, tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Padahal gereja bukan sekedar gedung atau organisasi atau acara mingguan atau rutin, tetapi gereja adalah tubuh Kristus, tempat orang percaya dipersatukan oleh kasih Tuhan. Sekali lagi, bahwa untuk kita bertumbuh dalam iman,
kasih dan pengharapan kepada Tuhan, kita mesti hadir dalam gereja, bersekutu. Sebab gereja itu bukan hanya berbicara gedung, organisasi, atau kegiatan yang rutin mingguan atau bulanan. Tetapi yang dimaksud gereja itu adalah tempat orang bersekutu, berhubungan satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Maka dari itu orang-orang yang ada dalam gereja itu dipersatukan dalam kasih Tuhan. Sehingga kamu dan aku satu dalam Kristus. Kalau kita berkata dalam gereja ini kita dipersatukan dengan kasih Tuhan, maka saya mendoakan kamu, kamu mendoakan aku memperhatikanmu, kamu memperhatikan aku peduli kepadamu, kamu pun peduli kepada aku. Karena Bapa adalah kepala, atau Tuhan adalah kepala gereja, kepala kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Bapa, lalu kita sebagai anggota tubuh Kristus harus membangun hubungan yang baik di dalam komunikasi yang dilapisi dengan kasih Tuhan. Kala itu terbangun, maka semakin sempit ruang iblis masuk, memecah, menghancurkan tubuh Kristus. Sehingga penampilan, tatapan anggota tubuh Kristus satu dengan yang lain membawa kesejukan. Tidak ada pikiran yang negatif satu dengan yang lain. Kau dan aku satu dalam Kristus. Amin. Sekiranya itu kita hidupi perkataan itu, maka kita akan berkata, bebanmu adalah bebanku. Tidak ada rasa mengecilkan satu dengan yang lain, tetapi saling membangun. Sebab kita sama-sama anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja kita. Ketika seseorang sungguh mengasihi Kristus, ia juga mengasihi gereja. Amin. Kalau aku berkata aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi gereja, anggota tubuh Kristus satu dengan yang lain, ada kebohongan dalam diri kita. Ada kemunafikan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kepala, maka kita akan mengasihi anggota tubuh. Ayo ibu-ibu, kalau ke pesta mendandan, baik kan? Apa yang didandan dari sini ke atas? Kan enggak. Lipstick, terus apa lagi? Alis, ada yang dicetak, ada yang di apa itu namanya? Sulam, kuku, ada yang disambung, ada yang dipatri. Yang dihiaskan bukan hanya kepala, semua penampilannya, kan gitu ya. Waktu kemarin ponakan saya menikah, istri saya dari sini ke atas cakep, ke bawah juga cakep. Sama juga saya, dari sini cakep, dari ke bawah kurang paham. Saudaraku, begitu penting ternyata merawat hubungan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Nggak boleh kita baik kepada Tuhan, memuji Tuhan, kita kurang baik kepada sesama anggota tubuh. Tidak boleh mengecilkan, tidak boleh menghakimi, kamu kelasnya ekonomi, nggak bisa. Kita harus sportif bahwa aku mengasihi Bapa, aku juga mengasihi anggotanya. Sehingga kehadiran kita membawa kesejukan untuk yang lainnya. Amin. Aku membawa kesejukan, yang lain sama. Kali terbangun seperti itu, seperti ruangan ini, cool, dingin, enak, sejuk. Ya, Pak Arpan ya, dingin dah hari ini, panas, dingin, pakai selimut, enak, sejuk. Kenapa kita nggak ciptakan
hal seperti itu kepada sesama anggota tubuh Kristus. Sehingga cara menegur, cara menyapa, sejuk. Dia salah. Kalau bahasa, saya lupa bahasanya itu. Orang salah kadangkala kita menegurnya dengan apa itu? Kejengkelan. Padahal kalau kita salah ditegur orang dengan kejengkelan, kita juga kesal ya. Jemaat mula-mula dalam kasih kepada Tuhan luar biasa. Sehingga kisah para rasul menjadikan contoh gereja GBI Kampung Belakang hari ini. Mereka bukan jemaat yang sempurna, tetapi mereka memiliki hati yang menyala bagi Tuhan dan sesama. Gereja atau jemaat mula-mula bukan jemaat atau gereja yang sempurna, tetapi mereka menghidupi kasih, menghidupi semangat yang baru di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Mereka hidup di dalam kesatuan dan persekutuan yang real, yang nyata, mengasihi satu dengan yang lain. Tidak abstrak, tidak hanya di mulut. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, tralalala, kan gitu ya. Mulut, tapi realitasnya, buktinya enggak. Kadang saya risih juga ya, saya orang Batak. Kalau masuk dalam dunia adat, paman berkata, "Bere, nah kalau kamu kurang, datang main ke rumah." Pada saat dalam keadaan duka, manis, moga-moga sih terbukti. Om, paman selalu mendoakan kamu supaya sukses. Padahal ke gereja juga nggak pernah. Baca firman juga nggak pernah. Yang ada di Lapo. Mungkin ada orang di Lapo mendoakan berenya, anak ponakannya. Tuhan, tolong ponakanku itu. Mungkin enggak. Jarang lah ya. Kadang orang manis perkataan, perbuatan tidak. Lihat kiri kananmu, pasti dia udah sarapan. Mengasihi gereja berarti tekun dalam persekutuan. Di ayat 42 dikatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Siapa yang bertekun? Itu. Mereka yang tadinya mengejek, yang tadinya tercengang, mereka heran orang yang lain. Sesudah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, lalu mereka dibaptis, lalu mereka setia dan bertekun untuk mendengar ajaran firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus itu. Sehingga di ayat 42 dikatakan begini, mereka bertekun dalam mengajarkan, dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Bertekun berarti tetap setia, tidak mudah bosan, tidak mudah meninggalkan atau jenuh. Mereka yang sudah meresponi firman dengan baik, Allah bekerja, lalu respon kita sebagai anggota tubuh Kristus itu tekun, taat, setia, mendengar pengajaran Rasul, mendengar firman. Orang yang tekun mendengar pengajaran dari Rasul atau firman itu, maka orang itu mengalami kasih. Mengadakan perjamuan,
Mungkin enggak di dalam perjamuan itu ada kebencian? Enggak ada. Artinya bahwa Allah akan mengubah hati dan pikiran kita. Sehingga hati kita itu membuahkan kasih. Ku kasihi engkau. Berbagi kasih bagi jemaat yang lain. Sehingga saudara dalam kasih Tuhan, jemaat mula-mula sadar bahwa pertumbuhan rohani tidak bisa dijalani sendiri. Perlu ada suatu persekutuan, hubungan fellowship satu dengan yang lain. Ikan kalau melompat dari air ke darat, apa yang terjadi, Mian? Jadi naniura, digoreng. Saudara kasih Tuhan bahwa kalau ikan itu keluar dari air dia mati. Komunitasnya nggak di darat, di air. Kalau kita meninggalkan persekutuan kita, gereja, doa, lama-kelamaan kita pingsan, mati kerohanian. Supaya tidak mati kerohanian itu, terjun lagi ikan itu ke air supaya dia hidup. Komunitasnya di situ. Jadi kita sebagai anggota gereja, anggota tubuh Kristus, harus kita ada dalam komunitas, hubungan satu dengan yang lain dalam persekutuan, yaitu kasih Kristus. Kalau ada orang berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi enggak ke gereja. Aku imanku bertumbuh dewasa. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus. Tunggu dulu, itu perlu diuji. Bagaimana mungkin orang bisa teruji imannya, ke gereja enggak, baca firman enggak, berdoa juga enggak. Saya lihat di TikTok itu, salibnya gede. Pas saat dia makan yang lahap itu, enggak berdoa. Sudah berdoa di rumah tadi katanya. Jadi kita tidak bisa hanya manis di mulut ini, tetapi harus terlihat. Sehingga jemaat atau jemaat mula-mula itu tidak mudah meninggalkan, tidak mudah tawar, tidak mudah bosan. Oleh karena apa? Dia ada di dalam komunitas. Sebab dalam komunitas itulah yang rohani itu menumbuhkan iman satu dengan lain. Sehingga berkata, bangkit ya, ayo bangun. Ayo setia baca firman, doa. Sehingga satu dengan yang lain menguatkan. Kenapa? Ada dalam satu komunitas. Ada dalam satu kelompok. Sebagai anak Tuhan. Maka dari itu jemaat Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan mesbah. Kalau tinggalkan, nanti akan mati kerohanianmu. Hubunganmu akan terganggu dengan Tuhan. Itu berdampak kepada semuanya tentang hidup kita. Termasuk kekuatan, kesehatan, berkat, keharmonisan, bahkan hal yang lain. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berkata bahwa aku harus kuat dalam iman. Amin. Bagaimana supaya kuat? Aku rajin beribadah. Amin. Aku harus kuat, aku harus tangguh. Karena aku setia berdoa, membaca firman. Saudara kami kasih Tuhan. Ingin pulih, tetapi menjauh dari persekutuan, sesuatu yang mustahil. Ingin bangkit, ingin bertumbuh dalam iman, tapi meninggalkan komunitasnya dengan satu dengan yang lain. Meninggalkan mesbah dan doa, itu sesuatu yang mustahil terjadi. Saudara kami kasih Tuhan, mari kita sekalian bawa dalam gereja seperti ini. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Dalam gereja, dalam komunitas, dalam persekutuan seperti ini. Mari kita saling meneguhkan. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling membentuk hidup yang lebih baik. Firman Tuhan juga berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi. Amin.
saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mari. Jadi sebenarnya harus timbul dari diri kita masing-masing untuk ada dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Orang lain itu, gembala itu hanya sarana atau hanya mendorong kita. Tapi dari diri kita itu harus ada terlebih dahulu. Saya mau harus bertumbuh dalam iman. Saya mau harus lebih kuat dalam kasih kepada Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, mengasihi gereja berarti kita setia beribadah. Amin. Mengasihi gereja berarti kita rindu mendengar firman. Mengasihi gereja mau melayani. Mengasihi gereja mau membangun hubungan sesama jemaat dengan baik. Ketika kita beranjak dari kursi kita, pastikan senyum tatapan kita membawa kesukaan bagi orang. Amin. Amin. Itu dulu. Jangan terlalu jauh. Ketika kita beranjak atau kita mau duduk di kursi kita, pastikan ada kesejukan terpancar dari kita kepada orang lain. Sehingga ketika kita berdiri, kita duduk, ketika posisi kita mendengar firman Tuhan, ketika orang matanya tertuju kepada kita, memancarkan kesejukan. Artinya orang akan berpikir positif tentang kita. Setuju? Jangan ketika kita duduk, orang sudah mulai berpikir negatif tentang kita. Memang karena kita tidak menjaga suasana itu dengan baik. Sehingga kita berkata begini, seperti jemaat yang mula-mula itu. Mereka bertekun mendengar, menerima pengajaran firman yang disampaikan oleh Rasul. Berarti mereka patuh, taat, penundukan diri. Ada kepada Rasul. Rasa hormat kepada firman terwujud, terlihat bagaimana mereka memperlakukan Rasul itu dengan baik. Jangan begini, yang penting aku Tuhan. Jangan, gak baik. Kadang orang begini, Pak Pendeta itu gak seperti itu sebenarnya, harusnya sampaikan begini. Si singer song leader itu harusnya begini, bukan begitu. Pemain musiknya kayaknya kurang pas. Yang pas itu begini. Pengamat. Kita dalam gereja jangan menjadi pengamat. Yang pas itu begini. Lalu yang kita dapat apa? Gak ada. Kita datang dan pergi, gak dapat apa-apa. Sayang. Sementara jemaat yang tadinya orang Yahudi yang tidak percaya, menjadi percaya, dibaptis, menjadi setia, beribadah, bertekun dengan pengajaran, berbagi kasih. Allah bekerja, terjadi pemulihan, terjadi perubahan. Hari itu jumlah mereka berapa? Saudara kasih Tuhan. Ada sepotong arang yang menyalam di dalam tungku. Bagus, merah. Tapi ketika ada anak iseng, arang itu ditarik dari tungku itu. Pisah dari temannya. Lama kelamaan arang yang pisah itu mati enggak? Mati. Mati dia. Supaya jangan mati, dimasukkan dia lagi ke tungku itu. Supaya mulai berkobar lagi. Kita, supaya roh kita menyala-nyala. Jangan pisahkan dirimu dari mesbah, dari ibadah seperti ini. Ego kita, kesombongan kita, kadang itu memisahkan kita dari rencana Tuhan yang besar dalam diri kita. Supaya rencana Tuhan atau supaya roh kita menyala-nyala, jangan jauhkan diri kita dari firman. Ibu Gembala pernah menegur saya, Tuhan jangan engkau jauh daripadaku. Ibu Gembala berkata, Tuhan bukan jauh.
gembala yang jauh. Benar enggak? Kita berkata, Tuhan jangan engkau jauh daripadaku. Lihat nih pergumulanku. Tuhan bilang, bukan gua lagi, lo yang jauh daripadaku kata Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh. Kelakuan kita yang membuat kita, sikap kita. Jadi Tuhan itu tidak jauh. Kita yang menjauh dari Tuhan. Maka dari itu seseorang yang menjauh dari Tuhan, lama-kelamaan api rohnya mati, semangatnya mati. Apalagi kasihnya akan mati. Apalagi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif akan mati. Supaya tidak mati, masukkan lagi ke tungku. Masukkan lagi ke komunitas, masukkan lagi dalam doa, masukkan lagi dalam pengajaran, masuk lagi dalam kesehatan ketaatan. Mulai menyala lagi, hidup lagi, bangkit lagi. Itu kerinduan kita bersama. Begitu juga saudara kasih Tuhan, kehidupan rohani kita. Saat kita menjauh dari persekutuan, kasih kepada Tuhan, perlahan-lahan akan menjadi dingin, tawar, mengeluh, bosan, jenuh, putus asa, kecewa, hal yang tidak baik terungkap. Tapi adakah kita berkata, aku begitu rindu aku datang kepada Tuhan. Semangat tuh seperti doaku, kiranya jemaatmu bersuka cita datang beribadah. Adakah kita tidak bersuka cita dalam ibadah? Adakah kita datang beribadah seperti kita masuk kepada gedung dan tidak mendapat apa-apa? Jemaat mula-mula mereka tekun dan setia mengikuti pemberitaan firman. Mereka menjaga persekutuan orang-orang kudus. Mereka setiap hari ada di bait Allah. Mereka sehati. Mereka seringkali berkumpul untuk melaksanakan ketetapan perjamuan Tuhan. Mereka terus berdoa. Mereka berlimpah dalam ucapan syukur. Terus memuji Tuhan. Hal-hal yang seperti itu bangkitkan, hidupkan itu dalam diri kita. Amin. Mereka menjaga persekutuan. Hubungannya bagaimana supaya harmonis. Aku harus mengurangi ego. Aku harus mengendalikan diri. Aku harus lebih taat. Aku harus lebih sabar. Bertekun setia. Jemaat yang kasih Tuhan, sekali-sekali. Sekalipun mulutku berbusa-busa supaya semua jemaat datang berdoa dan rajin berdoa. Aku takkan pernah kering tenggorokanku untuk mendorong jemaat banyak berdoa. Pak Pendeta, aku tidak berdoa di gereja, di rumah aku berdoa. Enggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya akan berbeda kalau kita berdoa bersama-sama dengan berdoa pribadi. Amin. Contoh, doa makanmu ada doa singkat. Ada orang pernah saya lihat di sini berdoa. Amin, langsung amin. Paling cepat. Luar biasa. Baru belum selesai, mataku masih udah selesai dia. Cepat banget. Kilat. Lalu saya tanya, doamu apa? Ngomong apa? Tuhan berkati, mana mungkin dalam sekejap itu berkata Tuhan berkati makanan ini. Karena gak mungkin kan? Hanya begitu. Amin, mantap. Kalau kita berdoa dalam komunitas kita, akan berbeda suasananya. Amin. Ini Pak Pendeta menghakimi, gua hakimi di hari itu dia. Bagaimana kita berdoa, mengucap syukur memuji Tuhan, lipat tangan aja belum kelar, udah amin. Artinya Tuhan itu masih datang kepada wakil gembala belum dengar teriakan kita. Kita sudah amin. Lucu. Emang. Harus berubah ya. Jadi jangan kita meninggalkan persekutuan kita di dalam hal berdoa itu perlu. Para pelayan Tuhan, lu jangan anggap remeh doa. Itu gue kasih tahu nih resepnya. Orang yang setia berdoa, hidupnya pasti lebih baik. Esok lusa. Anak-anaknya, keturunannya, itu pasti. Hidup ini bukan 1 jengkal. Atau 2 meter, atau setahun. Panjang hidup.
Menghidupi persekutuan berarti hidup dalam kasih dan kepedulian. Di ayat 44 dan ayat 45 berkata begini. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Amin. Serius. Serius. Ini dengar dulu ini. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Amin. Bersatu kita? Bersatu enggak? Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Masa iya? Ibu Mandalena, nggak mungkin lah. SK aku aja sedang sekolah. Nggak mungkin lah katanya. Saudara kamu kasih Tuhan. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu cerita enggak? Itu benar-benar peristiwa, benar enggak itu? Benar enggak? Begitu berkata itu dulu. Ini bukan soal kekayaan semata, tetapi hati yang peduli. Mereka tidak hidup egois, mereka belajar menangis bersama, berdoa bersama, menopang bersama, kepedulian kasih. Artinya pertemuan kita dalam rumah Tuhan disatukan dalam kasih kepada Kristus, maka akan menumbuhkan kepedulian sosial yang murni terhadap satu dengan yang lain. Ada saya perhatikan jemaat suka berbagi. Ada beberapa orang suka berbagi. Siapa ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Kadang dikasih berkat kepada yang berulang tahun itu. Tapi ada juga yang berulang tahun boro-boro ngasih, ngucapin juga kagak. Pertemuan kita dalam kasih Tuhan akan membuahkan kepedulian sosial yang murni. Berbagi kasih. Jadi ini bukan berbicara jual harta, tetapi ada kepedulian sosial, menolong, berbagi kasih. Amin. Berbagi kasih itu bukan hanya saja uang saudaraku, nyapa, tegur, salam, japri, selamat ulang tahun ya. Jujur nih, siapapun kita senang kalau ucapin selamat ulang tahun, benar enggak? Aku gak senang, aku gak suka diucapin selamat ulang tahun, lo sakit. Bilang aja lo sakit. Gak normal itu. Orang dipuji itu pasti senang. Asalkan jangan berlebihan. Pak Pendeta ganteng putih, udah itu. Bagaimana lu gue putih, lu hitam nih, udah gak benar ini. Kan gitu seperti itu ya. Jadi kita senang. Hal yang senang kita, kenapa kita tidak lakukan juga kepada orang? Berbagi kasih dalam kepedulian. Amin. Belajar. Ada orang berduka, ucapin turut berduka cita. Gitu. Jangan hanya baca. Bertobatlah. Para pelayan itu kalau nggak ada, pertama harus pelayan yang harus merespon dengan baik. Ini ada, saya lihat si Anu membaca, Wakil Gembala membaca, Pak Supriyadi baca. Tetapi nggak ada jawaban, nggak ada respon. Bertobat dibaptis 10 kali. Kita harus melakukan yang jauh lebih baik. Pertama. Amin. Amin. Ibu Gembala, ini Wakil Gembala ini harus bertobat. Jarang merespon ini. Sesudah kelar udah mau maghrib. Udah selesai, baru udah selesai. Nongol dia, ya udah basi. Jadi hal-hal yang kecil itu perlu. Amin. Amin. Pasti nanti, ini Pak Pendeta terlalu pedas. Biar. Tetapi kasih Kristus mengajar kita untuk tetap mengampuni dan membangun persaudaraan. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia 6:2. Jangan hanya menjadi penonton di gereja, jadilah bagian dari keluarga rohani. Belajarlah menyapa, mendoakan dan memperhatikan sesama jemaat. Jadilah pembawa damai. Galatia 6:2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita kan masih sedikit, belum banyak kita. Seharusnya jumlah kita sedikit, tapi banyak kasih kita. Amin. Jumlah kita sedikit, tetapi banyak kepedulian kita, perhatian kita, doa kita, kelembutan hati kita. Kita perbanyak,
jumlah kita sedikit, tapi kualitas kita perbanyak, perbagus. Amin. Kita ke cermin rapikan. Kita rapikan juga hal-hal yang lain. Amin. Sapu lidi. Ini sapu lidi nih, kalau kita cabut gampang patah. Tapi kalau pintar dia. Ini anak pendeta ini begitu, cepat respon, tanggap begitu. Yang lainnya nyusul. Dia kalau dipisah gampang patah. Kita mau hancur atau mau kokoh? Kuat. Kalau gitu kita harus bersatu dalam kasih, dalam doa, dalam pengharapan, dalam kebersamaan. Jangan kita menganggap lebih dari yang lain. Tapi kita berkata, gue kuat karena lo. Saya gembala, saya bisa kuat karena istri, karena jemaat. Karena anak. Kita juga berkata kepada istri, Ma, terima kasih. Atau suami, atau kita semua. Kita kuat karena dukungan doa satu dengan lain. Jangan merasa super. Jangan merasa lebih. Kita berkata, aku kuat karena kita bersama. Kita bersama berarti apa? Saling merendahkan diri. Kita kuat bersama. Ada damai, ada ketenangan di dalamnya. Untuk itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga kita akan berkata, aku tidak mau seperti sapu lidi yang satu dia keluar dari persekutuan. Ketika jemaat bersatu dalam kasih dan persekutuan, maka iblis akan sulit menghancurkan keutuhan kebersamaan kita. Amin. Persekutuan yang hidup membawa kesaksian dan pertumbuhan. Ayat 47 dikatakan begini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berarti orang yang ada dalam ibadah itu bukan hanya mencari hiburan. Tetapi mereka memiliki hati yang tulus untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Sebab dikatakan orang-orang diselamatkan. Artinya ada satu perubahan dalam hidup. Sesungguhnya dan seharusnya semua anggota tubuh Kristus mengalami pemulihan yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan. Karena di dalamnya ada firman. Mengapa gereja mula-mula itu bertumbuh? Karena terlihat kasih Tuhan nyata dengan mereka. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan kata orang. Terlihat, siapa yang melihat orang lain dirasakan, siapa yang melihat, merasakan mereka dan orang lain. Kenapa kita yang tidak jumlahnya yang banyak ini, kita tidak bangkitkan, hidupkan. Wujud konkret nyata kasih Tuhan itu dalam diri kita terhadap orang lain. Sehingga kataku seperti yang tadi. Orang yang berulang tahun kita ucapin. Orang yang berduka kita ucapin. Masih perlu tambah lagi enggak? Salamkan aja. Saya senang saya lihat ada orang yang ulang tahun di gereja. Saya lihat ada kepeduliannya satu dengan lain. Ayo tingkatkan hal-hal yang baik itu. Saudaraku, suatu ketika ada teman saya pendeta berkata, Pak Pendeta, saya kalau ada jemaat ulang tahun, saya bawa kue ke jemaatnya seketok. Saya datangin. Lah kalau jemaat lu 1000, pingsan di jalan lu, aku bilang. Enggak. Kan sekarang sudah banyak Pak Pendeta, bisa melalui transfer, bisa melalui WA, segala macam. Artinya wujud kepedulian itu saya nyatakan kepada mereka. Persekutuan yang hidup membawa kesaksian dan pertumbuhan. Saya lihat begini bahwa Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Apa dikatakan Yesus di sini? Yohanes 13. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin.
orang lain tahu kita saling mendukung, saling mendoakan. Bukan orang lain tahu kita saling membenci. Tapi dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa jemaat GBI Kampung Belakang ini adalah murid Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita saling wujud kasih kita apa? Mendoakan. Saudara dalam kasih Tuhan, wujud cinta kasih kita itu harus kita buktikan. Lihat kepedulian. Sapa, tegur. Kalau kita berjalan, kita sapa. Perhatikan nih. Kalau tidak ada sesuatu yang di sini, kita nikmat aja nyalam orang. Wajahnya cerah. Tapi kalau sesuatu yang tidak enak di sini, nyalanya begini. Gembala kalau nyalam, kan perhatikan. Model jemaat yang nyalam perhatikan, ini gak tahu, ini modelmu karakter begini. Yang paralo begini. Tahu, maka dari itu hati kita harus benar-benar pelong, bersih. Supaya apa? Sehingga dikatakan tadi dalam mana tadi itu? Dalam Yohanes 13 ayat 35 itu. Wujud cinta kasih kita itu terlihat. Orang sehingga kita berkata begini. Ketika gereja hidup dalam kasih, orang yang lemah dikuatkan. Amin. Ketika gereja hidup dalam kasih, orang yang berdosa dipulihkan. Ketika gereja dalam kasih, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kenapa? Kita semua menerapkan kepedulian kasih itu. Gereja yang penuh kasih menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita. Jadilah jemaat yang aktif membangun persekutuan. Gunakanlah perkataan untuk menguatkan, bukan melukai. Mari melayani dengan rendah hati. Bawalah suasana kasih Kristus dalam gereja. Amin. Mengasihi gereja bukan sekadar hadir di gereja, tetapi memiliki hati yang peduli terhadap tubuh Kristus. Menghidupi persekutuan berarti hidup bersama dalam kasih, kesatuan, dan saling membangun. Biarlah gereja Tuhan menjadi tempat kasih Kristus dinyatakan. Sehingga sekitar kita melihat kemuliaan dalam kehidupan kita berjemaat. Mengasihi gereja adalah mengasihi apa yang kasih Tuhan dalam diri kita. Yang artinya bahwa mari kita membangun gereja kita ini. Mari kita bertekun di dalam mendengar, dalam pengajaran firman. Mari kita peduli dalam tindakan dan beribadah dengan sukacita. Bapak Ibu sekali lagi, jumlah kita enggak banyak. Tetapi mari perbanyak sukacitamu di dalam beribadah, di dalam pengeringanmu kepada Tuhan. Amin. Persoalan kita banyak. Pergumulanmu belum dijawab hari ini. Adakah keinginanmu yang besar itu supaya Tuhan menjawab pergumulanmu? Ada. Kalau begitu mari kita perbanyak hubungan kita kepada Tuhan. Sebab kalau itu terjadi, hal-hal yang besar Tuhan nyatakan dalam pergumulan kita. Amin. Dan seperti saya punya pergumulan, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, jangan sampai umur 80 aku jawab pergumulanku. Jangan Tuhan. Sebab bagaimana aku nanti umur 80 tahun mengamakan daging yang enak, giginya enggak ada. Kan enggak bisa, enggak enak. Benar enggak? Mumpung lagi aku kuat, berkatilah aku Tuhan. Supaya aku menikmati. Kata Tuhan, iya, tapi lu harus lebih dekat. Lu harus lebih rajin baca firman. Lebih murni hati lu. Tuhan berkata seperti itu. Amin.